إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد فقل ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir kembali di majelis ilmu ini. Salawat dan salam semoga Allah telah limpahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh terhadap sunnahnya, kepada siapapun yang yakin akan sunnahnya, dan kepada siapapun yang mengamalkan sunnahnya hingga akhir zaman. Kita yakin di dalam sunnah ada keberkahan, dan kita yakin di dalam sunnah ada kejayaan, dan kita yakin di dalam sunnah ada kemuliaan. Marilah kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini bukakan pintu-pintu ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu keberkahan, agar Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu kemuliaan. Semoga dengan kita mengkaji di pagi hari ini Allah tambahkan ilmu kita, Allah tambahkan pula semangat mengamalkannya, dan kelak kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khatimah, dan semoga kita mendapatkan surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Para santri yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian daripada kajian kita, kajian kitab Akhlaqul Ulama karya Imam Al-Ajurri. Kita akan bahas dengan pembahasan yang sama pada pembahasan yang lalu. Silahkan dibuka kitabnya di halaman 52. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Kita doakan semoga penulis dari kitab Akhlaqul Ulama ini ilmunya menjadi berkah, ilmunya menjadi bermanfaat, dan ilmunya sampai hari akhir kelak tidak akan terputus. Kita lanjutkan. Akhbaruna Abu Bakrin, dikabarkan, diceritakan bahwa dari Abu Bakar, anba'ana Ja'far aidan, dan dari Imam Ja'far, anba'ana Muhammad ibn al-Muthanna, dan dikabarkan juga dari Muhammad bin Muthanna. Qala, berkata, ia berkata, sami'tu bi Bishr bin al-Harith, saya mendengar dari Syar bin Harith yaqulu, bahwa dia telah berkata, sami'tul Mu'afib bin Imran yadhkuru an Sufyan, aku mendengar dari Mu'afib bin Imran yang disebut dengan an Sufyan, dari Sufyan, bahwa berkata Sufyan, apa perkataannya? Adraktul fuqaha
wa hum yakrahuna an yajibu fil masail wal fataya. Adraktu, aku telah berjumpa, aku telah bertemu al-fuqaha, para fuqaha, wa hum yakrahuna, mereka semua tidak suka, an yajibu, untuk menjawab, fil masail, di dalam permasalahan-permasalahan, wal fataya, ataupun menyampaikan fatwanya, wala yuftu, dan dia tidak berfatwa, dia tidak menjawab permasalahan-permasalahan, hatta la yajidu buddan man an yaftu, sampai tidak ada laginya yang ingin menjawab dari fatwa tersebut. Di dalam nas ini, wa qala al-Mu'afi, Imam Mu'afi juga berkata, sa'altu Sufyan, aku bertanya kepada Imam Sufyan, faqala, dan Imam Sufyan berkata, apa perkataannya? Masih sama nasib. Ada raktun nasa, aku berjumpa dengan manusia, mimman adraktu minal ulama'i wal fuqaha, dari siapa saja yang telah berjumpa kepada para ulama, yang telah menemui para ulama, wal fuqaha, dan para fuqaha, wa hum yataraddunal masail, dan mereka para ulama dan para fuqaha yataraddun, radda itu artinya menolak, tidak mau menjawab permasalahan-permasalahan. Yakrahuna an yajibu fiha, mereka semua tidak menyukai untuk menjawabnya. Fa idza ufu anha, dan ketika diizinkan untuk menjawabnya, kana dzalika ahabbu ilaihim, dan itulah yang lebih dia sukai, itulah yang lebih afdal bagi mereka semua. Nah, di dalam dua nas ini yang diriwayatkan dari Abu Sufyan, Imam Sufyan, bahwa beliau bertemu dengan para ulama, para fuqaha, ketika diberikan satu permasalahan, beberapa permasalahan. Di sini disebutkan masail, berarti jama', artinya beberapa permasalahan-permasalahan. Apa respon dari para ulama dan fuqaha? Mereka yang tidak terlalu suka gitu, an yajibu fil masail wal fatwa, untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dan fatwa-fatwa, untuk membuat fatwa ataupun menjawab dari pertanyaan permasalahan tersebut, sampai istilahnya mendesak baru beliau menjawab. Kalau masih bisa dengan yang lainnya, maka dengan yang lainnya. Nah, ini sebuah gambaran bagi kita bahwa tidak semua para ulama itu paham dengan segala hal, karena yang namanya manusia terbatas, ya. Yang namanya manusia, kita tidak bisa menguasai semuanya, ya. Hanya kita fokuslah pada bidang satu ilmu, dan kita geluti dengan ilmu tersebut, kita dalami dengan satu ilmu tersebut. Nah, itu yang lebih mendalam. Ada juga begitu juga ketika Imam Malik, ketika ditanya dengan 40 pertanyaan, 40 pertanyaan dijawab oleh Imam Malik dengan 34 jawaban. Artinya 36 beliau menjawab, ana la a'rif, saya tidak tahu. Imam Malik ialah seorang ulama besar. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Ketika ditanya 40 pertanyaan, beliau hanya bisa menjawab 4 pertanyaan. Ini bukan
menjadi orang yang cetek dengan ilmunya. Ya. Di dalam Islam ketika seorang ditanya tidak tahu, itu bahkan ilmunya lebih dalam. Ya. Kenapa ketika beliau tidak tahu, artinya beliau lebih tahu bahwa sesuatu yang disampaikan ketika dengan menjawabnya itu akan menjadi istilahnya berat bagi dia. Inna sanulqi qaulan tsaqila, perkataan yang sangat berat. Tanggung jawabnya berat. Karena ini masalah ilmunya terutama tentang fikih. Gitu. Ya. Jadi ketika ada yang ditanya nggak tahu, wah itu berarti ilmunya lebih dalam. Kita lanjutkan ya. Akhbaruna Abu Bakrin, dikabarkan bahwa dari Abu Bakar juga. Ini rata-rata bersambung kepada Abu Bakar perkataan. Ya. Anbana Abu Abbas, dari Abu Abbas Ahmad bin Sahal Usnani, dari Ahmad bin Sahal al-Usnani. Anbana Husain bin Aswad al-Ijli, dan dari Husain bin Aswad al-Ijli. Anbana Yahya bin Adam, dari Yahya bin Adam. Anbana Hamad bin Shu'aib, dari Hamad bin Shu'aib. An Hajjaj ibni Umairah bin Sa'id, dari Hajjaj bin Umair bin Sa'id. Qala, ia berkata, Sa'altu Alqamah an mas'alatin, aku bertanya kepada Alqamah. Faqala, maka Alqamah itu berkata, Iti Ubaidah fasalahu, datanglah kepada Ubaidah, maka tanyalah kepada beliau. Jadi ketika Alqamah ditanya dengan satu permasalahan, beliau melemparkannya lagi kepada Ubaidah. Tanyalah kepada Ubaidah, beliau lebih paham, beliau lebih fakar. Fa'ataitu Ubaidah, maka Imam Umair bin Sa'id ini datang kepada Ubaidah. Apa perkataan Ubaidah? Faqala, Ubaidah berkata, I'ti Alqamah, datanglah kepada Alqamah lagi. Ketika Umair bin Sa'id ini datang kepada Ubaidah, dibalik lagi, dilemparkan lagi kepada Alqamah. Datanglah kamu kepada Alqamah, beliau lebih paham, beliau yang lebih mahir. Faqultu, maka Sa'id ini berkata kepada Ubaidah, Alqamah arsalani ilaika, bahwa Alqamah telah mengutusku untuk bertemu Ubaidah, untuk bertemu engkau. Apa perkataan Ubaidah? Apa perkataan Ubaidah? Faqala, Ubaidah maka berkata, I'ti Masruqan fas'alahu, kamu datang deh ke Masruq, Imam Masruq, kamu datang ke sana, bertanyalah kepadanya bahwa dia mumpuni. Datanglah Sa'id ini kepada Masruq. Fa'ataitu Masruqan fasa'altu, maka Masruq datang kepada maka Sa'id datang kepada Masruq, dia bertanya kepadanya. Faqala, nah ini Masruq berkata, apa perkataannya? I'ti Alqamah fasalahu, datanglah kepada Alqamah, tanya kepadanya. Jadi istilahnya ketika Sa'id ini bertanya kepada tadi, pertama kepada Alqamah, dilempar lagi kepada Ubaidah, dan Ubaidah dilempar kepada Alqamah. Ternyata ini dari Alqamah perintahnya, akhirnya
kata Ubaidah, datanglah ke Masruq. Kata Masruq, datang lagi ke Alqamah. Ke pertanyaan. Nah, faqultu, maka Sa'id berkata, Alqamah arsalni ila Ubaidah. Alqamah telah mengutusku untuk datang kepada Ubaidah. Wa Ubaidah arsalni ilaika. Sedangkan Ubaidah mengirimku kepada engkau, itu Masruq. Faqala, maka Masruq berkata, apa perkataannya? Ibti Abdurrahman bin Abi Lailah. Oh, kalau gitu kamu datanglah kepada Abdurrahman bin Abi Lailah. Fataitu ila Abdurrahman bin Abi Lailah. Maka Sa'id ini datang kepada Abdurrahman bin Abi Lailah. Fasa'altuhu faqara. Maka dia datang kepada Abdurrahman bin Abi Lailah, bertanya tentang pertanyaan yang tadi, satu pertanyaan berarti. Faqarahu. Maka siapa? Abdurrahman bin Abi Lailah tidak menjawab. Faqarahu. Tsumma raja'tu ila Alqamah. Kemudian dia datang lagi kepada Alqamah yang ditanya pertama tadi. Fa akhbaratu. Dia mengabarkan bahwa ternyata jawaban tidak dijawab sama sekali dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Dari pertanyaan yang disampaikan tadi dari Alqamah tidak dijawab, setelah itu datang kepada Ubaidah tidak dijawab juga, datang lagi kepada Masruq tidak dijawab juga. Akhirnya Masruq melepaskan diri kepada siapa tadi? Abdurrahman bin Abi Lailah, tidak dijawab juga. Akhirnya kata Masruq, datang kepada Abu Ubaidah. Sa'id datang kepada Ubaidah dengan perkataan tadi. Qala kana yaqul. Perkataan ini Alqamah, Alqamah. Ajra al-qawmu 'ala al-futaya adnahum 'ilman. Ajra al-qawmu, kaum yang apa ya ajra itu? Kaum yang paling berani, jur'un itu keberanian. Orang yang paling berani alal fataya dari yang memberikan fatwa atau menjawab dari pertanyaan yang tadi, adnahum ilman, mereka itulah adna, orang yang paling rendah, orang yang paling bawah ilman, ilmunya. Ya, insyaallah ini pelajaran bagi kita semua, bahwa bukan ketika orang yang ditanya itu dia ketika ditanya tidak tahu jawabannya, itu bukan orang yang paling rendah ilmunya. Tapi apa tadi perkataan di sini? Ketika mereka ditanya satu hal, ketika ada yang menjawab, itulah orang yang pertama tadi ada nahu ilman, ilmunya yang lebih rendah. Kita lanjutkan ya perjalanan pertanyaan tadi ya Imam Sa'id, dari berbagai macam ke guru-gurunya beliau tanya, akhirnya menemukan satu hikmah tadi. Hikmahnya ajra al-qawmu 'ala al-fataya adnahum ilman. Mereka dengan keberanian, ya, kaum yang paling berani itu memberikan fatwa adalah orang yang paling berani memberikan fatwa, menjawab permasalahan adalah orang yang paling rendah. Maka para ulama menjaga dengannya. Akhbaruna Abu Bakr, dikabarkanlah kepada Abu Bakar, diceritakan dari Abu Bakar, anbana Ja'far bin Muhammad al-Sandali. Beliau juga menceritakan kepada Ja'far Muhammad bin al-Sandali. Anbana Muhammad bin Masna, dikabarkan juga kepada Muhammad bin Masna. Qala, kata Muhammad bin Masna, sami'tu basharan, aku telah mendengar dari Bashar. Qala, Bashar berkata, qala Sufyan. Nah,
Imam Basyar berkata kepada, mendengar juga dari Sufyan. Apa perkataannya? Man ahabba an yus'ala falaysa bi ahlin an yus'al. Man, siapa orangnya? Ahabba, yang lebih dicintai. Barang siapa orangnya yang suka an yus'ala, ditanya. An yus'ala, ditanya ya. Falaysa bi ahlin, maka dia bukan termasuk, bukanlah seorang yang ahli an yus'ala, untuk ditanya. Barang siapa yang suka ditanya, berarti ia bukan seorang yang ahli untuk ditanya. Ini perkataan dari Abu Sufyan. Kita lanjutkan lagi nasihat sekali lagi. Akhbaruna Abu Bakrin, anbana Abu Bakrin Abdullah ibni Abdul Hamid al-Wasiti, anbana Zuhair ibni Muhammad, anbana Sa'id ibni Sulaiman, anbana Muhammad ibni Talha ibni Musarrif, an Abi Hamzah qala, dari Abi Hamzah berkata, qala li Ibrahim, aku berkata juga dari Ibrahim, wallahi, demi Allah, ya Aba Hamzah, wahai Aba Hamzah, laqad takallamtu, aku telah berbicara, walau ajada buddan ma takallamtu, andai saja ketika aku menemukan ma takallamtu, apa yang aku tidak bicarakan. Wa inna zamanan, sesungguhnya zaman kami, aku nafaqih ahli Kufah li zaman su, aku menjadi orang faqih di ahli Kufah, di penduduk Kufah di zaman su, pada zaman su, keburukan. Apa perkataannya? Maksudnya dari perkataan Imam Ibrahim kepada Abu Hamzah, beliau bernasihat bahwa Abu Hamzah, aku telah banyak berkata tentang satu hal, tetapi aku tidak mendapat apa ya, lau aja dan itu diartikan dengan andai aku temukan penggantinya gitu, bahwa kalau ada penggantinya dari perkataan yang aku tadi katakan, itu lebih baik baginya, ya, karena sungguh dia telah menyesal. Wallahu a'lam. Kita cukupkan pada nas berikut dan kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya atau di besok, insyaallah kita akan kaji lagi lebih dalam terkait tentang ketika para ulama dan para fuqaha ditanya satu hal, itu bukan beliau rendah ilmunya ketika ditanya tidak tahu, tapi justru itulah ilmu yang lebih mendalam, karena kita terbatas manusia, tidak bisa menguasai semua ilmu, karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman bahwa ilmu di dunia ini Allah Subhanahu wa taala baru setetes tinta di lautan, ibaratnya lautan sebagai tintanya, pohon-pohon yang di bumi ini sebagai penanya, maka tidak akan cukup ya menulis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang biasa, yang lemah ini, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Jadi bukan hanya mendapatkan ilmu saja, tetapi bisa memanfaatkan dari ilmu yang kita dapatkan. Wallahu bisawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fi khairil islam wal muslimin, nasrun minallahi wa fathun qarib. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.